Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya mau membahas tentang bagaimana cara menyeting suspensi belakang pada motor Honda EDV 160 ini. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai videonya. Untuk suspensinya sendiri yang saya gunakan itu adalah suspensi dari KTC Racing dengan tipe KTC Extreme ya. Nah, ini dia kotaknya nih. Kotaknya seperti ini. Kita lihat, nah ini ada barcode untuk membuktikan keaslian produk dari KTC Extreme. Kemudian ada logo KTC, nggak ada logo apa. Oh, di sini ada. Nah, ini dia KTC Extreme untuk EDV 395 mm ukurannya, warnanya hitam ya. Jadi untuk ukuran shock breaker belakang atau suspensi belakang pada EDV 160 itu adalah 395 mm. Jadi kalian bisa ukur dari jarak dari baut sini nih sampai dengan baut bawahnya itu harus 300 nih, baut bawah sini. Nah, itu 395 mm, 395 mm ya. Nah, pada paket pembeliannya kemarin saya itu dapat beberapa ada satu aksesoris ya, tambahan lumayan. Nah, pada paket pembeliannya itu kita dapat ini nih, tuas untuk mengatur preload ya, kayak gini untuk mengatur preload. Kemudian ada juga kunci L kecil untuk membuka bautnya nih. Baut di sini ada baut L, fusi untuk mengencangkan, untuk mengunci settingan preloadnya biar nggak bisa diputer-puter. Juga dapat dua stiker KTC. Dan nah ini ternyata dapat cover shock breaker juga dari KTC Racing. Paling itu aja sih kalau untuk barang-barangnya. Untuk ini KTC Extreme, dia yang baru katanya ada gerigi-geriginya ini yang model terbaru, cuma saya juga nggak tahu. Untuk EDV ini bisa pakai KTC Extreme atau KTC Evo. Jadi buat kalian yang mau pasang, kalian bisa pertimbangkan itu ya. Nanti untuk saya beli ini online. Nanti kalau kalian mau coba cek barang-barangnya juga, kalian bisa lihat di deskripsi, saya akan cantumkan linknya, link Shopee affiliate saya ya. Jadi jika kalian beli produk dari link Shopee affiliate saya akan dapat komisi dari pembelian yang kalian lakukan. Tenang aja, itu tidak akan mempengaruhi harga akan tetap sama. Bedanya hanya saya dapat komisi, seperti itu aja. Oke, kalau gitu kita lanjut bagaimana cara men-setting atau mengatur si settingan ini ya, preload, kompresi, dan apa nih, ada sini nih, rebound. Oke, langsung ya kita mulai cara settingnya. Oke, yang pertama yang perlu kita setting dulu adalah settingan dari preloadnya ya. Ini settingan preloadnya. Fungsinya atau tujuannya untuk menentukan jarak main nih, jarak sini nih. Nah, jarak dari sini ke bawah kayak gitu. Jaraknya itu adalah ketika kita ini kondisi motor waktu di standar 2 ya, jaraknya segini. Jadi kalau misalnya nanti kita turunin standar 2 dan kita naikin, nah itu tuh mungkin akan ada mengalami penurunan. Nah, penurunannya itu seberapa gitu, seberapa dalamnya penurunan itu. Nah, itu kita aturnya itu pakai settingan preload. Karena kalau misalnya settingan preloadnya terlalu ke atas atau terlalu empuk pernya itu, nanti si jarak mainnya ini pada saat kita naikin itu terlalu turun, misalnya sampai segini. Nah, kemudian pada saat kita bawa, kita ketemu jalan lubang atau jalan rusak, itu bisa kemungkinan ambles kayak gitu. Jadi itu untuk settingan preloadnya. Untuk settingnya kita tinggal buka baut L nya nih, saya taruh di dalam. Yang ini juga ada di dalam, bagian dalamnya. Habis itu kita putar aja, kita putar searah jarum jam. Itu untuk mengencangkan. Untuk berlawanan jarum jam itu berarti mengendurkan ya, atau melonggarkan, seperti itu. Nah, nanti jarak mainnya kalian ukur, nanti akan saya tampilkan ya. Kalau untuk saya sendiri ini seharusnya dari KTC itu menyarankan 3 sampai 3,5
cm penurunannya pada saat kita naikin. Tapi saya jadiin 2 cm aja, sorry ya 2 cm, karena kalau saya ikutin 3 atau 3,5 itu tuh ada suara apa ya, suara getar tuh pada saat kita naikin, terutama pada saat berboncengan kayak gitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin karena terlalu ambles atau gimana, makanya saya jadi 2 aja buat aman, dan itu nggak ada bunyi getar-getar lagi sih kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada settingan kompresi. Untuk KTC Extreme sendiri, settingan kompresinya itu kayak gini nih. Soft dan juga hard. Soft itu arahnya ke sana, hard itu ke sini. Berarti hard itu searah jarum jam, soft itu berlawanan jarum jam. Untuk settingan kliknya sendiri itu ada di 29 klik. 29 klik. Nah, untuk saya sendiri ini saya pakai yang paling soft ya. Ini saya sudah mentok pakai yang paling soft. Bentar. Ini agak keras nih, bentar ya. Nah, ini agak keras, jadi saya harus pakai lap sedikit. Nah, tuh. Kayak gitu. Jadi ada 29. Nah, untuk saya mentokin udah paling soft nih, soft itu ke arah sana, udah saya mentokin aja. Karena karakter dari si KTC Extreme itu adalah cenderung keras ya. Jadi untuk berat badan seperti saya 65 kg ini, jadi cukup pakai soft aja, maksudnya cukup paling soft, udah itu udah lumayan enak kok. Tapi untuk kalian sendiri disesuaikan aja sesuai dengan berat kalian masing-masing ya. Apabila kalian juga nggak suka yang terlalu mantul atau terlalu empuk, kalian bisa tambahkan lagi hard. Ke arah hard itu misalnya 2 klik atau 5 klik kayak gitu. Jadi bisa disesuaikan aja. Gampang banget pokoknya settingnya itu. Selanjutnya yaitu adalah settingan rebound. Nah, ini saya gimana ini ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya sekitar 5. Saya bentokin dulu paling soft. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah kayak gini aja. Sama kiri kanan juga harus balance ya. Harus balance. Jadi cara setting saya itu semuanya itu saya bentokin dulu ke paling soft, kemudian saya tambahin ke arah hard 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya ini juga sama, saya bentokin dulu paling soft. Kalau misalnya terlalu soft banget, saya kerasin dikit kayak gitu. Untuk reboundnya juga sama. Kalau untuk rebound fungsinya itu untuk mengatur kecepatan suspensi itu berbalik. Nanti saya akan kasih ilustrasinya ya. Jadi pada saat kalau setelan kompresi itu adalah mengatur seberapa keras si shock breaker ini menekan ya. Nah, untuk berbaliknya sendiri, nah itu rebound kayak gitu. Jadi ketika kita di jalanan terus ada polisi tidur, dia akan terkompresi. Nah, itu ngatur di sini. Kemudian setelah dikompresi, dia akan berbalik lagi. Nah, seberapa cepat baliknya itu kita bisa ngatur dari si rebound. Untuk seberapa keras atau lembutnya si kompresi itu, nah kita bisa ngatur dari tabung. Nah, untuk preload ini nggak terlalu berpengaruh apa-apa dalam kekerasan ya. Berpengaruh, tapi saya rasa cuma hanya sedikit banget. Jadi ini lebih ke fokus preload itu pada jarak main antara si bagian atasnya sama bagian bawahnya, biar nggak jeduk kayak gitu, biar nggak amblas. Paling segitu aja sih teman-teman. Untuk setting shock breaker gampang. Kalian harus coba-coba sendiri di rumah, nggak usah takut rusak, nggak usah takut apa. Jadi buat kalian yang punya EDV juga di rumah, barangkali mau pasang KTC Extreme kayak gini, saya mau ingetin sekali lagi, link pembeliannya ada di deskripsi ya. Dan ini juga ada barcode-nya, ini udah terjamin ori ya. Kalian tinggal pasang di rumah tanpa buka baut, tanpa buka bodi atau apa. Kalian tinggal butuh kunci ring kalian bisa buka dari sini. Kemudian kalian tinggal buka baut bawahnya juga yang ini, udah nggak usah bongkar bodi. Kemarin saya waktu pasang ini gampang, tinggal buka pakai kunci ring, selesai kayak gitu. Paling sekian video dari saya untuk pembahasan masalah suspensi ini.
Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, bantu subscribe-nya dan like-nya juga ya. Terima kasih.